Nah, ilmu ini fungsinya yang menurut yang beliau sampaikan adalah untuk kebal pelor, ya, itu judulnya itu kebal pelor, ya, atau tahan peluru, atau tahan tembak, tahan senjata api, ya, intinya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, saudara-saudara dari Aceh sampai Papua, ya, dan selalu dimudahkan perjalanan hidup kita, ya, di dunia ini hingga kita dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kali ini salam ilahi, ya, akan mengijazahkan, mensodakohkan, ya. Beda dengan video-video yang lain. Hari ini pada saat ini kita membagikan atau mensodakohkan sebuah ilmu, ya. Kalau dibilang ilmu kanuragan, ya mungkin masuk. Kalau ilmu kependekaran, ya masuk. Ya, untuk ilmu ketahanan tubuh, ya masuk juga, ya. Nah, seperti itu. Namun kali ini agak spesial sedikit, karena kali ini ilmu yang kami sodakohkan ini, ya, adalah sebuah ilmu dari negeri Sumatera, ya, dari Pulau Sumatera, ya. Ini berasal dari tanah Sriwijaya, ya. Karena yang memberikannya juga beliau adalah wali, ya. Dulunya, ya, pada saat hidupnya dia adalah makomnya adalah wali, ya, waliullah, ya, karena tingkat ketakwaannya kepada Allah, ya. Dan tentu juga ini di mana ini berasalnya, tempat tinggalnya, ya, hidupnya di mana, yaitu di Palembang, ya. Ini di Palembang. Siapa beliau? Yaitu, ya, Kiai, kalau orang Palembang itu menyebutnya Kiai Muara Ogan, ya, Muara Ogan, ya. Dia tinggal di Muara Sungai Ogan, ya. Dan sampai sekarang masih berdiri masjid yang dia bangun, dan makamnya juga ada di sana, ya. Masih sampai sekarang ada di sana. Ini adalah salah satu tokoh penyebar Islam di Palembang pada zamannya dulu. Ada dua yang beliau waktu itu datang hadir, ada dua yang beliau berikan, ya, sebagai hadiah, ya. Yang pertama itu karena kita bicaranya waktu itu adalah rawan-rawannya kejahatan, apalagi di Palembang, ya. Di Palembang dan sekitarnya itu sangat rawan sekali, ya. Artinya seperti itu,
maka beliau menghadiahkan ilmu ini. Nah, ilmu ini fungsinya yang menurut yang beliau sampaikan adalah untuk kebal pelor, ya, itu judulnya itu kebal pelor, ya, atau tahan peluru, atau tahan tembak, tahan senjata api, ya, intinya seperti itu, ya. Alhamdulillah, ya, beliau telah berikan, ya, kepada kita. Nah, ini ilmu ini sudah tidak saya pakai, ya, karena ada satu, nantilah ada satu jalan lagi yang sekarang itu jalan saya tidak untuk gagah-gagahan lagi. Jalan saya bukan untuk jadi pendekar dan lain sebagainya lagi, ya, seperti itu, ya. Nah, maka dari itu kami, ya, Salam Ilahi memberikan ini untuk dibagikan agar bisa bermanfaat. Ingat, ya, saya garis bawahi, agar bisa bermanfaat sebagai ikhtiar kita, ya, memohon perlindungan dari Allah untuk kejahatan, ya, dari makhluk-makhluk. Urusannya khususnya ini adalah manusia yang ingin mencelakai diri kita. Namun tetap, ya, letakkan, kalau kita memegang ilmu yang seperti ini, letakkan 1% di diri kita. Ya, 1%. 99%-nya ada di tangan Allah, ada di kuasanya Allah. Maka kita akan tetap terus menggantungkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, ya? Dan kita juga akan terhindar dari kesombongan, ya, kemusyrikan, ya, ketergantungan, ya, kepada ilmu, ya. Tetap artinya kesimpulannya adalah akhlak yang harus kita nomor satukan. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Hubungannya adalah hubungan minallah, hubungan minannas, kemanusiaannya juga, agar kita tetap selalu menjaga akhlak kita, berkelakuan baik, berbuat baik, tidak merugikan orang, tidak menyusahkan orang, tidak untuk menzolimin orang. Ya, intinya seperti itu. Letakkan, walaupun kita telah menjalankan ilmu ini, letakkan di diri kita, di hati kita, tanamkan hanya 1% ikhtiar saya untuk menjagakan keselamatan saya. Yang jungkir balik, yang dengan sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat usaha, tetap letakkan itu 1% di diri kita, ya. Jadi 99%-nya ada di tangan Allah, kuasanya Allah, ya. Jadi jauh sekali masih, gitu loh. Artinya kita menanamkan diri kita masih jauh sekali, ya. Keselamatan itu mutlaknya ada di tangan Allah, ya. Paham ini baik-baik supaya kita tidak salah nantinya, salah jalan, salah berpikir, ya, seperti itu, ya. Intinya seperti itu. Apapun itu urusannya, ya, sehebat apapun ilmu itu, baik itu ilmu yang dari sumbernya yang diajarkan oleh manusia, hamba Allah, ataupun ilmu
yang diajarkan, diturunkan langsung dari Allah. Apalagi ilmu yang didapatkan dari hambanya. Ya. Letakkan 1%. Ingat ini pesan saya. Letakkan tetap 1%. Ya. Oke, paham ya? Nah, oke, kita bahas ini. Cukup ya. Ini penjelasan saya di awal. Ya. Tetap akhlak yang harus kita jaga. Ya. Barang siapa setelah yang menjalankan ilmu ini dipakai untuk akhlak yang tidak benar menurut Al-Quran, Allah dan Rasulnya, di mana itu? Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang memakai jalankan ilmu ini untuk kezoliman, ya, untuk merugikan orang lain, maka dengar baik-baik ya semua ya, dengar baik-baik. Tolong, kalau ada yang memakainya untuk kejahatan, kezoliman, saya perintahkan cabut ilmu ini. Ya. Cabut ilmu ini bagi orang yang memakainya, yang mempunyainya. Ilmu yang diberikan oleh saya ini. Ingat baik-baik. Ya. Cabut ilmu ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau ada yang memakai untuk kezoliman, mohon maaf, saya sudah pesankan kepada semua yang tidak kelihatan ini, yang gaib ini, untuk mencabut ilmu ini dari si pemakainya, dan tidak akan lagi bisa untuk diamalkan olehnya. Ya, saudara, bapak, ibu, adik-adik, abang-abang, paham ya? Ini udah saya katakan nih pada yang di belakang-belakang nih. Ya. Cabut ilmu ini kalau mereka untuk melakukan kezoliman, ya, digunakan untuk kejahatan, untuk menzolimin orang, merugikan orang. Cabut ilmu ini pada dirinya. Jangan ada lagi dan tidak bisa lagi dia amalkan selamanya. Oke? Semua ya? Oke, kita lanjut. Bagaimana ilmu ini? Fungsinya ada, sudah tahu, itu untuk ada orang yang mempergunakan senjata api, ya, untuk senjata api yang merampok, ingin merampok dan lain sebagainya. Ya. Amalkan ilmu ini, jalankan ilmu ini. Insya Allah tetap saya bilang tadi, 1%-nya insya Allah 99%-nya Allah yang meridhoi, supaya kita tidak takabur dan sombong. Tetap Allah yang maha segalanya. Ingat itu baik-baik ya. Oke, catat baik-baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa sana ya, bahasa Sriwijaya ini. Ada bahasa Sriwijayanya juga, bahasa Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Yung Raden Yung, ya. Ojo siromuni, tutup sumpelku di Allah, disumpel ke Rasulullah. Sahid Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oke. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Yung Raden Yung, ojo siromuni, tutup sumpelku di Allah, disumpel ke Rasulullah. Sahid Muhammad, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cukup ya? Ini diamalkan. Nah, untuk tata caranya, ya, silahkan nanti saya ajarkan
kami ajarkan, kami bimbing. Ya. Silakan komen di kolom komentar, ya. Yang berminat, dan silakan email, nanti kita tulis email juga ya. Ini ada email di sini. Silakan email ke email itu salamilahi21@gmail.com ya. Nanti dari sana kita akan berhubungan terus menerus supaya kita makin menjadi suatu keluarga. Insya Allah tidak ada bayaran apapun ya. Tidak ada duit menduit segala macam di situ ya. Yang maharnya lah, inilah, itulah segala macam. No. Sorry ya. Kami ikhlas, kita menjadi suatu keluarga, suatu hubungan yang baik satu sama lain, dan menambah saudara di antara kita sesama bangsa Indonesia. Bahkan yang dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, ya silakan kalau memang mau berminat di sini, saya akan berikan jalannya, caranya untuk mengamalkannya kami, ya. Dan kami harus mencatat siapa-siapa. Ya. Dibikinkan satu wadah, didata semuanya supaya kita tahu. Kami memberikan itu, ya kami tahu siapa-siapa orangnya, datanya, namanya siapa dan lain sebagainya. Ya, nomor teleponnya, nanti kita berhubungannya lewat email aja. Ya, oke, di situ ya. Insya Allah dengan ridha Allah maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau memang tidak sama, berarti memang sudah suratan takdir kita ditetapkan seperti itu. Tapi juga kalaupun nanti pesan saya setelah sudah menjalankan ilmu ini bukan untuk dicoba-coba. Ya. Karena kenapa? Ya, bukan untuk dites sana, tes sini, diperlihatkan sana. Tidak perlu itu. Tidak perlu yang seperti itu. Ya. Karena apa? Keselamatan dari Allah itu emang bisa dicoba-coba. Ya kan? Emang bisa dicoba, bisa dites-tes. Nah, misalnya, oh selamat dari tabrakan, bisa kita coba dulu, gitu. Tidak. Kalau yang bisa dites-tes itu siapa? Itu bukan dari keselamatan Allah. Dan itu tidak baik. Kenapa? Kita sudah, kalau orang yang berani mengetes ilmu kebal misalnya, ya, oh digorek-gorok, nih, berarti dia tidak ingat Allah. Mengapa? Karena dia sudah kalau dia sudah berani memperlihatkan, mengetes itu, apalagi di depan umum, ya, artinya dia sudah berpikir otaknya bahwa dia tidak akan apa-apa setelah dia menggesekkan golok atau pisau di badannya. Artinya simpulnya dia telah memastikan keselamatan itu, dia akan selamat. Nah, di situ, ya. Di situ letaknya. Sudah memastikan akan selamat. Selamat dari luka. Selamat dari celaka. Nah, itu tidak boleh. Hanya yang bisa memastikan keselamatan kita selamat atau tidaknya itu Allah. Waktu yang berputar, berproses, waktu kejadian kita benar-benar memang kita diserang orang, disitulah kita akan tahu, oh Allah menyelamatkan kita, walaupun kita punya ilmu itu. Tapi kita sudah letakkan di awal 1% saja. Nah, makanya jangan sekali-sekali untuk dicoba-coba. Biarkan, amalkan, dan yakini pertolongan Allah akan tiba waktunya. Ketika kita memang ada orang yang mau menembak kita. Asal kita amalkan ini dengan yakin, percaya keselamatan Allah, pertolongan Allah. Tidak untuk yang begini-begini. Kalau yang begini-begini kita sudah pernah, berarti kita sudah memastikan keselamatan itu. Saya tidak akan apa-apa.
kalau saya cobain. Berarti kan kita mendahului, melangkahi Tuhan kita, Allah. Memastikan. Ya, paham ya? Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun bagaimana, tetap kita nggak bisa. Tidak boleh. Karena itu milik Allah. Dan keselamatan Allah itu tidak bisa dicoba-coba. Pertolongan Allah itu emang bisa dicoba-coba. Pertolongan Allah menyelamatkan kita dari maut, pertolongan dari tabrakan, dari ditembak orang, dari dikeroyok orang, dari dibacok orang, dan lain sebagainya. Apa bisa dicoba-coba? Nah terus kalau yang bisa dicoba-coba, itu bukan keselamatan dari Allah. Itu ya. Saya rasa cukup dulu untuk ini ya. Soal apa-apanya sudah jelas itu, ilmu kebal pelor, tahan peluru ya. Nanti kalau soal yang lainnya silakan email. Yang mau silakan email, cek email, nanti akan saya balas di email ya. Kami tim Salam Ilahi akan membalas itu secepatnya ya. Kalau yang ingin berminat ini kami ikhlaskan. Sudah 30 tahun, asalnya udah perlu dibagi-bagikan aja, biar bermanfaat. Channel ini makanya Salam Ilahi ini dibuat untuk bermanfaat, untuk bermanfaat aja, menghasilkan yang bermanfaat. Ya. Ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya ngapain? Oke? Ya. Itu saja. Saya tunggu nanti di email kita, inbox, komen. Kolom di komentar, kolom komentar di komen, terus inbox ke kita, ke channel, ke Salam Ilahi ini, emailnya ya. Demikian. Ya. Kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.